Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa satu saham ya mengenai BBRI. Jadi saya akan bahas dari analis ratingnya untuk 8 bulan terakhir ya. Karena laporan keuangan untuk kuartal 3 memang belum keluar ya. Mungkin sebentar lagi akan keluar untuk BBRI. Jadi BBRI ini cukup menarik bagi saya karena dia turun-turun terus dan turun terus ya. Ya mungkin faktornya satu adalah karena mungkin kekhawatiran pihak asing ya. Karena kalau kita lihat yang terakhir kredit cost-nya dari BBRI meningkat ya ke bahkan kualitas kreditnya juga dipertanyakan walaupun terakhir memang ada perbaikan ya yang terakhir banget ya. Nah, asing jualan ini sebenarnya kita bisa memandangnya masih cukup wajar ya seperti itu ya karena mungkin dia de-risking terhadap situasi global atau mereka mengalihkan asetnya ke aset yang lain ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat porsi kepemilikan di eh, BBRI itu masih cukup besar ya. Walaupun terakhir itu kalau kita lihat dalam 5 hari terakhir itu net sale-nya sekitar 4,5 triliun. Kalau dalam 10 hari terakhir sekitar 6 triliun lebih ya seperti itu ya untuk di BBRI ya. Keluarnya seperti itu mas asing ya banyak ya. Nah ini menurut saya sih kesempatan untuk mulai nyicil buy ya seperti itu ya. Nanti saya kasih tahu alasannya. Sebentar saya kasih lihat dulu untuk analis reportnya. Yang pertama ya yang saya tunjukkan adalah untuk analis report dari KB Valburi Sekuritas ya. Ini semestinya sih untuk member aja yang di KB Valburi Sekuritas ya, tapi nggak apa-apa. Saya tampilkan ya. Nanti kalau Anda mau join KB Valburi, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Nah, yang aja sponsornya lah. Nah, kita lihat dari analis reportnya di sini. Jadi analis ini masih memberikan rating buy untuk BBRI ya. Kalau kita lihat di sini untuk BBRI target price-nya masih lumayan tinggi di 6830. Upside-nya sekitar 38%. Di sini disebutkan untuk 8 bulan terakhir ya. Ini poin-poinnya yang ditebel-tebelin ya. Jadi overall itu masih healthy ya, masih cukup sehat. Dia bilang masih em, di atas ekspektasi lah ya seperti itu. Untuk bulan Agustus 2024 ini lumayan strong juga ya seperti itu. Karena di sini dijelaskan em, alasannya ya untuk net income-nya untuk bank only ya. Itu dia naik 20,9% year on year ya. Kemudian 51% month on month. Jadi secara bulanan memang dia bagus mulai ada perbaikan. Begitu ya. Kemudian prediksinya nanti 9 bulan terakhir atau kuartal 3 nanti akan stabil ya. Walaupun mungkin pertumbuhannya untuk laba bersihnya mungkin nggak terlalu tinggi ya. Mungkin nggak sampai 5% ya. Di sini prediksinya kalau dari Padminya sih sekitar 3,75% growth-nya, pertumbuhannya. Ya. Tapi kalau menurut saya sih angka segitu lumayan cukup bagus ya seperti itu. Apalagi kalau dia itu fokus utamanya kan di kredit mikro ya. Jadi memang resikonya besar. Jadi kalau misal masih tumbuh itu masih cukup bagus ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sih pertumbuhan untuk kreditnya juga masih tumbuh ya 7,1% ya. Kemudian untuk kasanya juga ada perbaikan ya seperti itu ya. Jadi untuk simpanan nasabah itu masih ada peningkatan ya seperti itu ya. Kemudian untuk net interest margin-nya juga ada perbaikan, walaupun masih belum terlalu signifikan perbaikannya, tapi ya lumayan lah ya. Jadi lumayan naik, kurang lebih 6,5% ya di Agustus ini ya. Jadi lumayan bagus juga. Terus credit cost-nya juga eh, ada perbaikan. Nah, yang menyebabkan saham ini turun mungkin karena lower foreign ownership ya. Jadi asing mulai jualan untuk saham BBRI ya seperti itu. Jadi dia turun dan turun terus apalagi sebelumnya sudah saya bahas di video sebelumnya ada salah satu ya JP Morgan dia menurunkan ratingnya dari overweight ke netral. Kalau saya sih nggak terlalu memusingkan itu ya. Nah, sudah saya bahas di um, videonya juga. Nah, kemudian dia masih kasih rating um, menurut modelnya GGM ya. GGM itu apa? Jadi kalau kita lihat salah satu metode untuk valuasi untuk harga saham dan prediksinya itu salah satunya modelnya adalah Gordon Gordon Growth Model ya atau GGM ya. Jadi kalau kita lihat dari Gordon Growth Modelnya itu untuk menentukan nilai intrinsic value-nya dan future value-nya kurang lebih ya. Anda bisa lihat di Investopedia ya apa itu pengertiannya. Nah, di sini saya nggak bahas mengenai itu ya. Pokoknya di sini target price-nya di
sekitar 6.800. Memang analis itu kalau kasih target price sih dia lumayan agak tinggi ya dari yang sekarang umumnya ya seperti itu ya. Karena dia jangkanya lebih agak jangka lebih panjang ya. Jadi bukan 1 bulan atau 2 bulan, mungkin 1 tahun sampai 3 tahun ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sini mungkin resikonya ke depannya adalah kalau misalnya pertumbuhan loan-nya itu atau pertumbuhan kreditnya nanti berdasarkan laporan kuartal 3 dia melambat atau eh, kita lihat dari cost of creditnya meningkat atau NPL-nya meningkat ya mungkin dia akan mengurangi eh, laba bersihnya seperti itu ya. Jadi masih belum tahu pasti 100% tapi setahu ini dari 8 bulan terakhir dia masih inline ya prediksinya seperti itu kurang lebih ya. Dan ini juga perinciannya interest income-nya kalau kita lihat juga 678 ya bulan 6 7 8 ini juga meningkat terus ya. Jadi lumayan menarik sih ya, untuk BBRI ini ya. Kemudian kalau kita lihat NIM-nya ini ada peningkatan walaupun peningkatannya hanya kecil aja ya 6,3 ke 6,4 ya seperti itu ya. Ya lumayan lah paling nggak tidak tunggu ya seperti itu ya. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya direkturnya itu pernah diinterview ya di CNBC atau CNN saya lupa ya Indonesia ya. Dia bilang fokusnya dia lebih ke defensif jadi nggak agresif untuk penyaluran kreditnya karena dia akan mau untuk memperbaiki kualitas kreditnya ya gitu ya. Ya tentu saja kalau kualitas kreditnya diperbaiki ya secara nggak langsung nanti laba bersihnya juga meningkat walaupun mungkin nggak signifikan ya seperti itu. Paling tidak dia mengurangi resiko ya ke depannya. Ya itu fokusnya gitu. Tapi dia masih tumbuh juga ya. Jadi walaupun mungkin kalau kita lihat NIM-nya nggak setinggi sebelumnya 2023 rata-rata tinggi ya, ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat memang 2024 ini mengalami pelambatan. Itu wajar ya karena kalau kita lihat dalam 5 bulan terakhir juga Indonesia maaf dalam 5 bulan terakhir juga eh, Indonesia mengalami perlambatan ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sih dari grafik-grafik chart ini memang nggak saya bahas semuanya. Oh ini mungkin yang salah satu poinnya ya. Kepemilikan asing secara persentase ya itu masih tinggi BBCA ya. 36,6% ya sampai akhir September. BBRI 34%. Jadi turun ya. Jadi turunnya ini 0,1% aja. Jadi year to date pun sebenarnya untuk asing ini masih cukup menarik ya untuk BBRI ya. Jadi dia turun itu masih cukup wajar lah. Walaupun dia mempengaruhi harga sahamnya juga ya, tertekan ya. Tapi kalau kita perhatikan asing jualan itu berarti lokal borong ya. Jadi kesempatan kita untuk mulai buy. Tapi jangan lupa juga tetap, tetap realistis ya, pasang stop lossnya ya. Walaupun Anda trading ataupun investasi juga tetap pasang ya seperti itu ya. Sesuai dengan risiko profil masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini sih dari financial table-nya juga dari tahun ke tahun juga dia profitnya juga meningkat ya seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat di sini net profitnya ya dari 51 kemudian 60, 66 ya prediksinya ya untuk future-nya ya begitu ya. Nanti sampai 2026 pun masih future value-nya masih meningkat terus net profitnya. Ya mudah-mudahan lancar lah sesuai dengan analisanya analis ya. Nah, kita balik ke em, chart-nya ya atau grafiknya ya. Jadi kalau kita lihat dari em, grafiknya di sini untuk BBRI ya ini dia masih turun ya dan masih resiko dia masih testing 4680. Nah, 4680 ini area pentingnya. Artinya kalau dia gagal bertahan di atasnya 4680 untuk BBRI, maka dia akan turun dan turun terus ya. Jadi resikonya makin besar. Ya, maksimum stop loss-nya di 4680 lah kalau untuk yang invest ya. Atau sambil tunggu laporan keuangan kuartal 3 dia keluar, kalau misalnya jelek ya kita langsung buang ya seperti itu ya. Nah, kalau masih bagus, masih cukup dalam toleransi ya, mungkin Anda bisa pertimbangkan kurangi posisi ya kalau turun banyak 4680. Yang mau buy menurut saya sih lebih baik paling tidak nunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4980 kalau mau buy ya. Atau paling cepat kalau kita perhatikan sini 4920 lah ya. High-nya dari hari Jumat. Itu kalau mau paling cepat ya. Tapi menurut saya sih paling nggak naik ke atas 4980 atau 5100 ya. Kalau dia mulai rebound naik ke atas kita barusan buy. Kenapa kok tunggu rebound Pak Sunar kan enak dikasih murah? Karena ini downtrendnya lumayan kuat ya. Kecuali Anda mau nyicil bertahap seperti itu ya. Tapi budayakan sih no average tone ya. Seperti itu ya. Kalau mau nyicil sih boleh aja. Asalkan dibagi ya. Misalnya seperti ini. Anda rencananya mau masuk sekitar 100 lot gitu ya di BPRI ya. Ya mungkin Anda bisa bagi 10. Jadi sekali masuk Anda belinya 10 lot, 10 lot, 10 lot gitu ya. Mau di average tone ke bawah sih boleh aja. Tapi dalam konsep maksimum ya alokasinya 10 lot. Jadi jangan kalau misalnya dia turun lagi Anda lebih
tambahkan nanti lebih dari 100 lot ya, sesuai dengan alokasi semula ya. Kan dibagi 10 ya, 10 10 lot, 10 lot sampai 100 kan. Ya udah kalau misalnya sudah 100 ya jangan di average down lagi ya seperti itu ya. Nanti makin parah dia kalau makin turun ya seperti itu. Jadi Anda boleh aja nyicil mau bertahap boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Menurut saya sih cukup menarik. Nah, satu hal yang menarik untuk BBR ini kalau kita misalnya buy-nya itu di em, awal-awal Oktober ya, minggu pertama sampai pertengahan atau sampai minggu ketiga Oktober ya. Itu kalau kita buy and hold dan jualnya tahun depan menjelang dividen, selama laporan keuangannya itu nggak ada berita jelek, marketnya juga nggak jelek ya, itu kebanyakan gainnya itu melebihi dari em, deposito ya, bunganya ya. Nah, kalau kita lihat, berarti kan di sini, ini kan Oktober ya, jadi Oktober ini kebanyakan sudah mulai bottom ya, walaupun masih bisa turun lagi karena sebelumnya untuk BBRI ini dia turun-turun sampai awal November dia mulai bangkit. Nah, ya, anggap aja Anda belinya di Oktober ini lah, tengah-tengahnya sini ya. Nah, ini kalau kita lihat sampai bagian dividen dia naik. Ini 2023 2024 ya, dari 2023 Oktoberan belinya ya. Jadi cek ya naik ya satu ya. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang coba eh, ini mundur lagi ke belakang. Habis 2023 terus kemudian 2022 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya kasih tanda ya, supaya kelihatan. Jadi kalau belinya Oktober kurang lebih di sini ya. Ini di 2022 ya, mendekati pembagian dividen ya kalau kita lihat ya. Mungkin memang fluktuasi ini sempat turun ya di awal-awal 2023. Tapi kalau menjelang pembagian dividen ya, mungkin sekitar sini ya. Maret atau April atau Mei saya nggak tahu ya. Pokoknya ini kan sudah naik ya, walaupun sempat turun ya. Jadi kalau Anda pun beli ini pasang trailing stop ya masih selamat lah ya, walaupun ini nggak sampai naik lagi ya seperti itu. Tapi yang penting kan ini berhasil ya. Jadi dua kali berhasil ya. Eh, Kemudian kita lihat mundur ke belakang lagi untuk BBRI ya. Ntar saya coba eh, nyalakan. Kita mundur ke belakang lagi 2021. Jadi kalau kita anotir di sini belinya sekitar 2021 kan. Ya. Oktober ya ini ya. Walaupun dia naik tinggi ya rebound ya di sini ya, mungkin pertengahan-tengahan di sini lah. Nah, kalau Anda jualnya sampai tahun depan ya, pembagian dividen ya atau setelah laporan keuangan full year-nya keluar ya dia naik lagi. Ya seperti itu ya. Jadi tiga kalinya dia berhasil ya. 3 tahun ke belakang dia berhasil ya. Coba kita mundur lagi ke belakang. Ini 2021 ya Oktober. Kemudian kita lihat 2020 Oktober. Nah, ini pasti naik ya juga ya karena waktu itu dia turun COVID kan. Kemudian dia naik rebound ya, reboundnya lumayan kencang ya. Jadi eh, ini sih ya mungkin sudah tahu semua ya. Ini Oktober belinya di sini. Kalau jualnya tahun depan ya dia naik. Ya seperti itu ya. Jadi 4 kali ya dia ya. Coba kita mundur lagi ke belakang. Bener nggak? Pak Suntar bilang kalau kita belinya Oktober, jualnya tahun depan sebelum pembagian dividen kalau nggak ada berita yang jelek ya dari fundamentalnya, laporan keuangan maupun dari ekonomi Indonesia atau dari market bankingnya. Misalnya kita beli di sini. Ya, kita jualnya sekitar pembagian dividen ya. Ini masih bisa naik di sini ya. Um, Ya ini memang waktu itu turun ya waktu karena ini berita COVID. Jadi extraordinary event. Jadi kalau dibilang ini gagal ya sebenarnya kalau kita pasang trailing stop ya juga masih berhasil ya karena dia masih berhasil higher high naik dan dia bahkan breakout new higher high daripada high yang di sini sebelumnya. Jadi sudah 5 kali ya berhasil ya. Mungkin kalau mau puas lagi 6 tahun ke belakang kita mundur lagi ke belakang ya. Mundur lagi ke belakang berarti ini kalau kita lihat eh, ini 2019 2020 berarti 2018 ya. Mundur lagi ke belakang ya. Nah, kita coba lihat ini Oktober di sini ya kurang lebih ya. Kalau kita buy kemudian hold sampai tahun depan ya dia naik ya seperti itu ya. Jadi mulai dari sini ya 2018 ya Oktober dia berhasil ya naik ya. Kemudian 2019 Oktober em, dia juga berhasil walaupun nggak sampai pembagian dividen dia turun ya karena COVID ya kalau tidak dividen tapi kalau pasang trade stop em, masih dapat cuan lah ya. Jadi boleh dikatakan itu berhasil ya. Kemudian 2020 Oktober juga sama dia naik kan. 2021 dia juga Oktober ya dia naik. 2022 Oktober dia naik. Kemudian 2023 Oktober dia masih bisa naik. Nah, ini 2024 Oktober lagi kesempatan kasih murah ya, lumayan murah ya. Nah, ini
Kalau kita hold sampai tahun depan, paling nggak mungkin setelah laporan keuangan full year keluar, kalau laporan keuangannya itu masih eh, bagus atau masih dalam ekspektasi, walaupun mungkin ada kemungkinan gagal kalau asing masih jualan terus ya seperti itu ya. Kalau ditekan terus ya. Tapi mungkin ada kesempatan ketika Ria rebound, asing mulai mereda jualannya, mungkin kita bisa eh, take profit walaupun mungkin sedikit ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan masih lancar. Tapi sejauh ini kalau kita lihat tadi 6 tahun ke belakang ya, nah, itu luar biasa ya. Kalau kita belinya di Oktober minggu pertama sampai em, minggu ketiga lah ya. Em, atau akhir Oktober kadang-kadang sampai awal November masih dikasih kesempatan. Jadi kita hold sampai tahun depan ya untuk pembagian dividen atau setelah laporan keuangan full year keluar biasanya naiknya lumayan. Ya kalau beritanya bagus. Ya kalau semuanya nggak ada yang jelek ya. Baik itu dari segi ekonomi Indonesia dan lain-lain dan juga fundamental ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya cukup ya. Ini pembahasannya lumayan panjang untuk BBRI ya. Ya mudah-mudahan sukses kalau misalnya Anda invest ya sesuai dengan risiko profil Anda masing-masing. Anda mau maksimum lossnya berapa persen? 10% atau 20% terserah ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih sih cukup sekian di akhir video. Izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.